Sekali mafia tetap mafia, nggak ngaruh banget. Semua negara pun protes tetap. AFC tunjuk Arab dan Qatar jadi tuan rumah ronde keempat. Ya baru aja beberapa menit lalu di X. Tak ingin Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah guys ya. Tiga negara kompak resmi protes kepada AFC. Media Asia tak mau diam. Skandal venue round 4 Piala Dunia 2026 dibongkar. Keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait penunjukan tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu badai kritik dari berbagai penjuru Asia. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 20 media arus utama dari negara-negara besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Iran, hingga Arab Saudi kompak menyuarakan kekecewaan dan kecurigaan atas apa yang mereka sebut sebagai manuver politik terselubung di balik layar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keputusan ini dianggap mencederai nilai fair play? Dan siapa yang diuntungkan dari semua ini? Keputusan mengejutkan AFC. AFC pada awal Juni 2025 secara resmi mengumumkan venue sentralisasi untuk beberapa laga penting di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan itu menetapkan bahwa beberapa pertandingan kunci dari grup neraka akan digelar di satu negara, yang oleh banyak pihak dinilai punya kedekatan politik dengan sejumlah petinggi AFC. Tanpa transparansi proses bidding, tanpa konferensi pers terbuka, AFC tiba-tiba mengumumkan negara tuan rumah tanpa penjelasan detail. Negara tersebut, yang namanya masih menjadi bahan perdebatan karena AFC belum membeberkan rincian distribusi venue, diduga mendapatkan keuntungan besar sebagai host yang tidak melalui proses kompetitif. Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, ia meledakkan emosi, terutama dari federasi dan pendukung tim nasional yang merasa dirugikan karena harus bermain di tanah netral dengan atmosfer yang tidak adil. Ledakan protes dari timur hingga barat Asia. Media Jepang seperti Nikkei Asia dan Asahi Shimbun dalam editorialnya menyebut keputusan AFC sebagai preseden berbahaya dalam pengelolaan kompetisi internasional. Mereka menyayangkan mengapa Jepang yang secara infrastruktur dan pengalaman sudah terbukti layak, justru tidak dipilih. Dari Korea Selatan, Yonhap News menulis tajuk, "Kualifikasi atau konspirasi? AFC harus bertanggung jawab." Mereka mempertanyakan mengapa negara yang tidak lolos bidding justru terpilih secara misterius. Iran lewat media Tehran Times menyebut keputusan ini sebagai insult terhadap integritas sepak bola. Mereka juga menyebut AFC semakin condong menjadi alat kekuasaan negara-negara tertentu ketimbang menjadi badan netral olahraga. Media dari Asia Tenggara tidak tinggal diam. Kompas dan CNN Indonesia menyuarakan kekhawatiran soal transparansi dan menyebut AFC mulai kehilangan kredibilitas. Bahkan media Filipina seperti The Inquirer terang-terangan menyebut ini sebagai dagelan politik di lapangan hijau. Indonesia meradang, bukan sekadar tuan rumah. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling keras menyuarakan protes. Bukan hanya karena kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, tetapi karena posisi Indonesia dalam grup yang diprediksi akan sangat kompetitif di round 4. Bermain di venue netral yang diduga pro tuan rumah jelas menjadi kerugian besar. PSSI pun segera mengirimkan surat resmi kepada AFC untuk meminta klarifikasi dan menuntut keterbukaan proses pemilihan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan resminya menyebut, "Kami tidak akan tinggal diam jika keputusan ini berpotensi mencederai perjuangan timnas Garuda dan semangat fair play sepak bola Asia." Erick juga mengonfirmasi bahwa Indonesia akan meminta FIFA turun tangan jika AFC tidak memberikan penjelasan terbuka dalam waktu dekat. Dugaan, main mata, dan politik uang. Berbagai media menyebut bahwa penunjukan ini tidak lepas dari praktik lobi intensif, tekanan politis, hingga indikasi gratifikasi non-formal. Seorang jurnalis senior dari Iran bahkan menyebut bahwa ada pertemuan diam-diam di Dubai antara petinggi AFC dan perwakilan negara tuan rumah terpilih sebelum keputusan diumumkan. Kabar ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak bersih di balik keputusan tersebut. Investigasi internal dari The Bangkok Post juga menyebut adanya ketidaksesuaian antara hasil bidding formal dengan keputusan akhir yang diambil AFC.
Negara yang menang bidding justru digugurkan tanpa alasan jelas. Tekanan untuk reformasi AFC menguat. Dalam waktu singkat, tekanan untuk mereformasi struktur pengambilan keputusan di tubuh AFC pun menggema dari berbagai federasi nasional. Banyak pihak menyerukan agar voting dilakukan secara terbuka dan hasilnya dipublikasikan ke publik. Alih-alih menjawab tuntutan tersebut, AFC justru mengeluarkan pernyataan singkat yang tidak memuaskan. Mereka hanya menyebut bahwa keputusan sudah melalui proses konsultasi internal dan mempertimbangkan situasi logistik serta keamanan. Pernyataan yang justru membuat media makin marah. Suara dari dunia. Sorotan tak hanya datang dari media Asia. The Guardian dan ESPN secara terang-terangan menyebut AFC sedang berada dalam krisis kredibilitas. Bahkan analis sepak bola Tim Vickery menyebut, jika AFC tidak segera memperbaiki diri, maka kepercayaan terhadap proses kualifikasi Piala Dunia dari Asia bisa runtuh total. Ini bukan soal teknis, ini soal moralitas. Jalan panjang menuju transparansi. Skandal venue round 4 ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan. Ketika keputusan administratif dipenuhi kepentingan tersembunyi, maka seluruh semangat kompetisi hancur seketika. Kini mata dunia tertuju pada AFC. Apakah mereka berani membuka proses internal mereka? Apakah mereka akan mengevaluasi keputusan dan mendengarkan aspirasi publik sepak bola Asia? Dan yang terpenting, apakah mereka akan berani mengakui kesalahan? Jika memang ada,